para ibu dan wanita muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti di majelis berkah pagi yang tadi sudah kita sampaikan, ada pertanyaan yang setidaknya sama dengan pertanyaan yang seperti ini. Maka kami nasihatkan untuk ibu yang seperti ini sifatnya untuk segera pulang kampung. Untuk segera dia pulang kampung dengan baik-baik. Dengan baik-baik. Dia sebutkan alasan dengan baik-baik bahwa sesungguhnya saya tinggalkan ibu, saya tinggalkan anak. Kemarin saya terpaksa, sekarang saya baru sadar bahwa keterpaksaan saya ternyata saya tidak bisa menanggungnya, saya tidak bisa bertahan, saya tidak bisa bersabar. Sehingga yang paling baik bagi saya minta izin untuk saya pulang. Untuk saya pulang. Sehingga dia segera pulang ke kampungnya. Dan bagaimana dengan rumah tangga tentang masalah ekonomi? Apa yang Anda sesalkan tentang ekonomi? Apa yang Anda risaukan tentang ekonomi? Apakah Anda mengatakan sekarang pendapatan suami saya itu kurang? Anda mengatakan pendapatan suami Anda kurang itu kurang dari apa? Kurang dibandingkan siapa? Bisa jadi Anda keliru menimbangnya. Demi Allah Anda tidak dituntut, suami Anda tidak dituntut untuk mencari nafkah sebagaimana tetangga-tetangganya, bukan. Suami Anda tidak diperintahkan untuk memenuhi hajat Anda seperti hajatnya tetangga-tetangga Anda, bukan. Suami Anda tidak diperintahkan oleh Allah, wahai para suami, jadikan istrimu itu seperti tetangga-tetangganya di perumahan sama. Tidak. Bukan demikian yang Allah perintahkan. Allah wajibkan bagi suami mencari nafkah, berikan nafkah untuk istri-istri kalian dan anak-anak kalian secara ma'ruf. Penuhi hajat-hajatnya, jangan ditelantarkan, jangan berbuat aniaya. Itu yang Allah selalu wajibkan. Terkadang seseorang menilai dengan penilaian yang terburu-buru, bukan dengan penilaian yang proporsional. Dia katakan, Ustaz, rumah tangga saya ini ekonominya kurang, Ustaz. Ketika kita tanyakan apa yang Anda makan setiap hari ada, apakah tidak ada? Kadang-kadang alhamdulillah Ustaz, setiap hari ada. Apakah Anda di lumbung atau di tempat beras Anda itu pernah kosong beberapa hari? Alhamdulillah tidak, Ustaz. Setiap hari masih ada dan juga bahkan terkadang sedia sampai sebulan. Apakah Anda kekurangan pakaian? Berapa pasang pakaian di lemari Anda? Alhamdulillah cukup, Ustaz, ada banyak, bahkan kami bisa ganti-ganti. Mana standar Anda mengatakan bahwa ekonomi Anda sedang kurang? Jika kondisinya demikian, bisa jadi Anda hanya membandingkan apa yang Anda dapatkan, Anda bandingkan dengan orang-orang yang ada di sebelah-sebelah Anda. Anda bandingkan rezeki yang Allah berikan kepada Anda melalui suami Anda dengan rezeki yang Allah berikan kepada tetangganya suami Anda. Sehingga Anda katakan kurang, berarti kurang tidak sama dengan rezekinya saudara suami Anda itu. Maka ini ada standar yang keliru. Ini standar yang tidak benar. Standar yang tidak benar dalam hal mengukur tentang ekonomi rumah tangga. Seandainya itu yang Allah bebankan, niscaya banyak manusia, banyak kaum muslimin yang mereka benar-benar tidak mampu untuk hidup. Jika itu yang Allah wajibkan, dan itu ternyata tidak. Oleh karenanya selagi Anda adalah seorang wanita muslimah, apalagi Anda punya anak, sungguh harta Anda yang paling mulia adalah Anda didik anak Anda itu di rumah. Dan Anda di rumah menjadi ibu rumah tangga. Anda berbakti kepada ibu, bukan Anda bebani ibu dengan mendidik anak Anda, tetapi Anda berbakti kepada ibu. Kemudian Anda berbakti kepada suami. Kalau Anda punya potensi, kalau Anda punya keinginan usaha, Anda sampaikan kepada suami. Seandainya dia tidak memiliki siapa-siapa, single parent, apakah dia boleh melakukan yang demikian? Saya katakan tidak boleh. Tidak ada alasan untuk dia keluar meninggalkan rumahnya, tinggalkan anaknya, tinggalkan ibunya, kebelasan untuk bekerja, meskipun dia single parent. Dia itu hendaknya di rumah. Nafkahnya ditanggung oleh kaum laki-laki. Nafkahnya ditanggung oleh kaum laki-laki dari kerabat-kerabatnya, dari kakak-kakak laki-lakinya, dari adik-adik laki-lakinya, paman-pamannya, itu yang menanggungnya. Jika tidak demikian,
maka dinas sosial pemerintahan kaum muslimin yang seharusnya menanggung nafkahnya wanita ini. Kalau terpaksa tidak ada, tidak boleh dia beralasan dengan single parent, dia keluar negeri, dia keluar dari pulaunya bekerja tanpa ditemani mahramnya. Karena wanita yang jian meninggalkan rumahnya, keluar dari daerahnya, dia menuju tempat yang jauh namanya musafirah. Dan seorang wanita musafir tidak boleh safar melainkan ditemani dengan mahramnya. Dia akan berdosa melakukan yang demikian. Kalaulah dia terpaksa harus berusaha, harus dia terpaksa mencari penghidupan, carilah dengan Anda bergerak di rumah. Seandainya dia adalah wanita muslimah yang berpendidikan, banyak sebenarnya pintu-pintu rezeki yang dia oleh Allah akan dititipkan rezeki melalui itu, dengan usaha yang dia bisa lakukan di rumah tanpa dia meninggalkan anak, tanpa dia meninggalkan ibunya. Bukankah dia bisa mengajari anak tetangga, mengajari membaca Al-Quran, biar dia bisa mengajari beberapa pelajaran, mata pelajaran sekolah ketika dia di rumahnya. Biar dia yang datang ke rumah, kemudian dia tentunya boleh dia menarik jasa dari yang mengajarkan anak-anak tetangganya. Dengan begitu dia akan bisa hidup. Dia bisa berupaya di rumahnya. Mungkin dia membuat sesuatu di rumah, kemudian dia jual juga di rumahnya, tanpa dia tinggalkan jauh-jauh anaknya, tanpa dia tinggalkan ibunya. Dengan begitu dia bisa berbakti kepada orang tua, dia juga masih bisa mendidik anak-anaknya. Dan banyak pekerjaan-pekerjaan sifatnya bisa ditunaikan di rumah, apalagi di zaman sekarang seperti ini. Anda bisa berjual beli, cukup dengan membuat partisi bilik kecil di rumah Anda, membuka gadget, berhubungan dengan teman-teman yang ada di pengusaha-pengusaha muslim yang baik, yang mengerti muamalah yang syariah. Anda akan bisa mendapatkan keuntungan, mendapatkan nafkah, mendapatkan yaitu rezeki dari lewat pintu-pintu yang Anda selamat dari godaan, selamat dari fitnah, selamat dari safar dan yang lain-lainnya. Makanya saya tetap menyarankan lebih baiknya adalah segera untuk kembali pulang, kemudian mendidik anak di rumah, menemani ibunya di rumah, bukalah usaha di rumah. Yang demikian lebih diberkahi, yang lebih baik. Wallahu ta'ala a'lam.